Assalamualaikum teman-teman. Ini masih membahas soal penalaran umum. Jadi aku mau bahas part 2 ya. Ini soal lanjutan dari yang kemarin masih teman-teman. Dan seperti yang udah aku sampaikan adalah edisi tryout ya. Jadi kita akan tryout, nanti bikin edisi tryout. Ini aku bikin untuk PO teman-teman ya. Nah, untuk video yang kemarin yang part 1 siapa yang udah nonton nih? Ini dia covernya. Dan seperti biasa aku ingetin teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya teman-teman ya. Dan yang mau join grup Telegram silahkan juga klik linknya yang ada di deskripsi. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Kemarin aku bahas 7 soal teman-teman ya. Teks yang kedua. Nah, seperti biasa karena teksnya panjang, jangan kita baca duluan, kita langsung lompat ke baca soal. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar teman-teman? Nah, seperti biasa kita juga harus langsung eliminasi opsi, kita tentukan kata kunci atau frasa. Stroke penyakit menular yang menjadi penyebab kematian terbesar. Nah, apakah dia penyakit menular yang menyebabkan kematian terbesar? Jadi yang aku lingkari adalah frasa. Aku membuat 2 ya. 2 juga nggak apa-apa sebenarnya teman-teman. Jadi tergantung mana yang teman-teman itu mudah untuk bisa disesuaikan dengan teks ya. Stroke merupakan salah satu penyakit tidak menular. Nah, ini sudah salah. Yang B, stroke termasuk dalam stroke ya ini ya. Penyakit stroke, tapi memang penyakit stroke kita bacanya stroke, tapi bukan stroke. Kalau stroke tuh kayak stroke belanjaan teman-teman. Kalau stroke juga aneh ya. Jadi stroke di tengah-tengah. Stroke termasuk dalam cerebrovascular disease, yaitu gangguan fungsi otak. Coba kita cek kalimat di cerebrovascular nih ya. Nah, di scan nih teman-teman bacaannya. Ini dia. Gangguan fungsi otak yang berhubungan dengan penyakit pembuluh darah yang menyuplai darah ke jantung, darah ke otak ya. Kurang tepat. Stroke disebut juga brain attack atau serangan otak. Nah, kita langsung ke brain attack teman-teman. Brain attack atau serangan otak yang selalu terjadi secara tiba-tiba dengan gejala yang sejenis, dengan gejala yang beragam. Nah, ini juga kurang tepat. Sebagian besar gejala stroke yang sering ditemukan adalah kondisi badan yang lumpuh separuh. Nah, kita ke gejala stroke-nya. Gejala stroke, aku tentuin gejala stroke ya. Ini gejala stroke adalah kondisi badan yang lumpuh separuh dan atau disertai dengan penurunan kesadaran. Ya, ini yang sesuai nih. Cerebrovascular disease merupakan serangan otak yang selalu terjadi secara tiba-tiba dengan gejala yang beragam. Serangan otak yang selalu, gangguan fungsi otak yang berhubungan dengan penyakit pembuluh darah. Nah, ini kurang tepat teman-teman ya. Jadi serangan otak itu serangan apa? Otak diserang apa? Bisa diserang apa namanya tuh? Kan juga ada tuh secara biologi ya, bakteri-bakteri atau virus kah mungkin? Ini terlalu umum ya. Bisa aja kan bakteri tertentu atau virus tertentu. Nah, padahal sebenarnya menurut teks dia adalah gangguan fungsi otak yang berhubungan dengan penyakit pembuluh darah. Kayak gitu, bukan serangan otak. Jadi yang paling tepat yang D ya teman-teman. Kita cek lagi, sebagian besar gejala stroke yang sering ditemukan adalah kondisi badan yang lumpuh separuh dan atau disertai dengan penurunan kesadaran. Nah, kayak gitu. Jadi yang D. Berdasarkan paragraf 2 sekarang, manakah pernyataan di bawah ini yang mungkin benar? Kalau ada kata-kata mungkinnya itu ada petunjuk terkait dengan informasi yang nanti akan kita eliminasi di sini ya, di teks. Kita akan eliminasi opsi dan kita sesuaikan dengan teks. Terus dia benar karena ada kata-kata mungkinnya, berarti contoh-contohnya itu bisa prediksi kita teman-teman, yang kita sesuaikan dengan informasi yang ada di teks. Oke, kita langsung ini ya, kita langsung eliminasi opsi. Stroke merupakan penyakit penyebab kematian kedua di dunia sebelum penyakit jantung. Kita pakai kematian kedua ya di dunia. Penyakit kematian urutan dunia setelah penyakit jantung ya, bukan sebelum. Di negara berpenghasilan rendah, stroke menjadi penyebab kematian nomor 6. Berpenghasilan rendah, sedang dan tinggi, stroke menjadi penyebab kematian nomor 6 setelah penyakit infeksi pernapasan bawah. Oke, ini sesuai, ada di teks. Kita tandai dulu tapi di Amerika Serikat, karena di sini ada lanjutannya ya, penyakit infeksi pernapasan bawah. Penyakit setelah penyakit itu kayak gitu. Di Amerika Serikat, stroke merupakan penyebab kematian terbanyak di tahun 2009. Nah, kita langsung tandai tahun 2009 ini. Di Amerika Serikat, stroke merupakan penyebab kematian dan kecacatan terbanyak. Penyebab kematian dan kecacatan terbanyak keempat.
Nah, bukan terbanyak aja teman-teman ya, ini juga salah. Stroke menyerang 610.000 penduduk di Amerika setiap tahun. Jadi 610 kita sesuaikan angkanya. 610 diantaranya adalah serangan stroke pertama. Ini berarti bahwa stroke dapat terjadi setiap 4 detik. Dari jumlah tersebut, 610.000 diantaranya adalah serangan stroke. Nah, kita baca dari awal nih. Sementara di Amerika Serikat stroke merupakan penyebab kematian dan kematian terbanyak keempat pada tahun 2009. Karena stroke setiap tahunnya, bahwa stroke dapat terjadi setiap, jadi kata setiap tahunnya ya, ini terjadi bahwa stroke dapat terjadi setiap 40 detik. Dari jumlah tersebut diantaranya adalah serangan stroke pertama. Nah, ini salah teman-teman ya, karena 610.000 itu adalah serangan stroke pertama, tapi kasusnya yang setiap tahunnya itu adalah sekitar 795 penduduk di Amerika terkena stroke setiap tahunnya, bukan 610. Stroke lebih berbahaya jika dibandingkan dengan penyakit infeksi pernapasan bawah, diare, HIV, dan lain-lain. Kita cek tadi ada HIV ya. Ini dia kalimatnya. Nah, kita baca kalimat ini teman-teman ya. Hal ini termasuk di negara berpenghasilan sedang dan tinggi, yang informasi yang atasnya ya nih. Sedangkan pada negara berpenghasilan rendah, stroke menjadi penyebab kematian nomor 6 setelah penyakit infeksi. Jadi infeksi pernafasan bawah, diare, HIV, AIDS, penyakit jantung dan malaria dulu, baru setelah itu stroke. Berarti yang lebih berbahaya yang atas ini ya, bukan stroke ya. Jadi ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Yang mungkin benar mengenai stroke adalah di negara berpenghasilan rendah, stroke menjadi penyebab kematian nomor 6. Sebenarnya ini bukan paling mungkin benar lagi, tapi ini yang sesuai ya dengan teks di paragraf kedua ya, yang B. Selanjutnya teman-teman, berdasarkan grafik di atas, pada tahun berapakah jumlah peningkatan pasien penyakit stroke terendah? Nah, tapi di sini bukan yang kasusnya terendah ya, tapi peningkatan pasien. Jadi kenaikannya berarti ya, tapi dia yang paling sedikit. Nah teman-teman, karena di informasinya ini tidak ada angkanya ya, jadi cuman ada kalimat kayak gini nih. Stroke termasuk peningkatan dapat dilihat. Nah, peningkatan dari tahun 2011 sampai 2013 yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, gimana cara lihat peningkatannya teman-teman? Ya kita lihat pergerakan dari si grafik ini ya. Dari 2009 ke 2010 kan meningkat, tapi meningkatnya kan lumayan ya, dari tengah ini terus ke agak tengah ke atas lagi dikit. Berarti dia peningkatannya naik. Jadi dia sudah melewati garis yang ini, garis batas ini ya. Terus kemudian dari 2010 ke 2011 naik, tapi dia melandai kenaikannya. Nah, berarti yang mengalami jumlah peningkatan terendah itu dari 2010 ke 2011. Berarti tahun 2011 ini teman-teman. Jadi peningkatan terendah itu terjadi pada tahun 2011 ya. Ini kan perjalanannya gini. Dari 2009 ke 2010 kayak gitu. Berarti di 2010 ini meningkat. Nah, terus di tahun 2011 meningkat, tapi dia peningkatannya rendah. Nah, di 2012 meningkat nih, meningkat lebih tinggi ya, gambarnya lebih miring ya daripada dari 2010 ke 2011. Kemudian ini juga peningkatannya lebih tinggi lagi, maksudnya ya kayak kemiringannya teman-teman. Kita lihat kemiringan ya, atau gradiennya ini. Nah, ini kan juga lebih miring dari gambar dari 2010 ke 2011 ini teman-teman. Maka peningkatan terendah itu terjadi pada tahun 2011. Jawabannya yang C. Nah, selanjutnya teman-teman nomor 11. Atau di sini adalah nomor ke 8, 9, 10, 11, nomor keempat ya. Berdasarkan grafik dan isi teks di atas, apa yang paling mungkin terjadi jika pada tahun berikutnya terjadi penurunan jumlah penderita? Paling mungkin teman-teman ya. Jadi kita bisa kayak, sebenarnya informasinya itu ada di teks. Kalau kita lihat dari grafik, stroke itu kan tidak pernah menurun ya, selalu naik gitu trennya. Nah, tapi kita diminta untuk memprediksi yang paling mungkin berdasarkan grafik dan isi teks. Jadi berdasarkan keseluruhan ya. Jika tahun berikutnya terjadi penurunan teman-teman. Nanti kita cek ya. Kan kalau jika itu kan maka. Jadi jika jika ini ya, jika pada tahun berikutnya terjadi penurunan jumlah penderita stroke, maka apa yang akan terjadi? Jadi ini adalah jika maka teman-teman. Jika bla bla bla, maka kemungkinannya bla bla bla. Nah, tapi kita sesuaikan dengan isi teks. Kita nggak bisa keluar dari teks ya. Oke, karena di sini adalah berdasarkan grafik dan isi teks, kita berarti harus menyesuaikan dengan semua isi teks ini teman-teman ya. Maka kita langsung eliminasi opsi. Nah, kita cek untuk opsi A. Sebagian besar orang mulai menyadari pentingnya gaya hidup sehat. Di mana ya ini ada gaya hidup sehat ini ya. Nah, kita langsung scan teman-teman ya bacaan ini karena panjang sekali. Kalau kita lihat di paragraf 1 ini kan terkait dengan pengertian stroke itu sendiri. Ini data dunia Amerika, ini bla bla matikan di Indonesia, ini juga data teman-teman, stroke di Jawa Timur bahkan. Jadi ini terkait dengan data ya.
Masih data dari unit data juga ini. Bahkan RS Haji Surabaya, aku baru baca teksnya teman-teman ya. Ternyata ini malah semakin menyempit ke kota kayak gitu kan. Oke, stroke pada umumnya dapat terjadi pada semua kelompok umur akibat gaya. Nah, ini di kalimat paragraf 5 ini ada kalimat gaya hidup yang tidak sehat. Jadi apakah pada tahun setelah ini, berarti tahun 2014 ya, katanya mengalami penurunan kan. Nah, aku ngawur aja asal, yang penting terlihat bahwa dia mengalami penurunan di tahun berikutnya, itu 2014. Apakah ketika jumlah penderita stroke menurun pada tahun 2014, itu yang terjadi adalah maka sebagian besar orang mulai menyadari pentingnya gaya hidup sehat. Nah, di teks itu di sini dia adalah, jadi gaya hidup sehat itu teman-teman kan kebalikan dari gaya hidup tidak sehat. Itu kan penyebabnya. Bukan, kalau penyebab tuh gini, penyebab baru kemudian akibatnya. Jadi ada penyebab, ada akibat, yaitu penurunan jumlah penderita stroke. Tapi kalau di sini kan perjalanannya adalah jika terjadi penurunan, maka yang akan terjadi apa? Berarti kita cari akibat dari penurunan jumlah penderita ini. Kita cek berarti ya, apa yang terjadi ketika orang-orang itu terjadi stroke, atau ketika orang itu ditimpa apa sih, aku mau ngomong apa? Jadi jika seseorang menderita stroke, apa yang akan terjadi kayak gitu. Berarti ini salah teman-teman ya, karena dia adalah sebabnya bukan akibatnya kayak gitu loh. Akan tetapi 3/4 dari apa yang terjadi? Pasien pasca stroke mengalami gangguan fisik yang bervariasi tergantung bagian otak. Pasien stroke kemudian akan mengalami kelumpuhan, berbagai akibat-akibat ke semua sampai titik teman-teman ya, sampai Junaidi. Kecacatan fisik yang diakibatkan. Nah, ini kan di sini kan ada kayak kalimatnya menyimpulkan semuanya. Jadi kecacatan fisik yang diakibatkan oleh stroke, akan yang dijelaskan oleh Junaidi 2004 tadi, itu mempengaruhi kondisi emosional pasien. Kayak gitu. Berarti ini teman-teman yang menjadi akibat dari terjadinya akibat dari kalau orang tuh terkena stroke. Nah, kita lihat ya opsi kedua. Jumlah penderita gangguan mental menurun. Nah, kecacatan fisik yang diakibatkan pasien seringkali merasa tidak percaya diri, tidak berguna, tidak dapat menerima kenyataan, mudah tersinggung, bla bla bla. Ini semuanya kaitannya dengan penyakit mental ya, kesehatan mental. Hal ini akan berdampak pada kesehatan mental pasien yang dapat memicu timbulnya penyakit dan gangguan mental. Oke, jadi ternyata efek dari stroke itu kan tadi kan kelumpuhan fisik ya, intinya kecacatan fisik teman-teman. Dari situ berakibat pada pokoknya orang-orang jadi nggak pede, bla bla bla, lebih ke akhirnya muncul penyakit kesehatan, akhirnya muncul penyakit kesehatan mental kayak gitu. Nah, memicu timbulnya penyakit lain dan gangguan mental. Berarti kalau misalkan terjadi penurunan, gangguan mental ini bisa menurun, paling mungkin kan seperti yang kita lihat di teks. Kayaknya B sih yang sesuai ya. Kalau C, jumlah penderita afasia akan sama dengan tahun sebelumnya. Ya jelas kalau misalkan afasia ini di sini tadi teman-teman nih, afasia ini kan termasuk efek ya yang terjadi setelah orang terkena stroke. Kalau misalkan stroke menurun, berarti kan afasia juga menurun kayak gitu. Berarti ini juga salah yang C. Prevalensi penderita stroke di Indonesia mengalami stagnansi. Prevalensi itu apa ya? Kayak jumlah atau proporsi. Jadi proporsi sesuatu yang karakternya itu sudah khusus kayak ini, berarti kan prevalensi penderita stroke kayak gitu. Jadi kayak proporsi penderita stroke di Indonesia mengalami stagnansi. Kan udah jelas di sini dikatakan turun. Masa stagnan kalau turun? Nah, salah. Stroke tidak lagi masuk ke 10 besar penyakit rawat jalan setiap tahunnya. Rawat jalan di mana ya teman-teman? Di dunia kah, atau di Indonesia kah, atau di Jawa Timur, atau bahkan tadi di RSU Haji Surabaya? Terlalu umum teman-teman ya ini ya informasinya. Dan bahkan kita juga nggak punya data tentang penyakit yang termasuk kepada 10 besar itu tadi, sehingga kita bisa bandingin. Kalau ada datanya kita baru bisa bandingin masuk nggak ya nanti dia ke 10 besar. Jadi ini juga kurang tepat ya. Jadi yang paling sesuai adalah yang B. Jadi setelah turun jumlah penderita stroke, penderita gangguan mental pun ikut menurun. Lagi-lagi paling mungkin ya teman-teman ya. Jadi permisalannya itu kayak kita yang menyesuaikan sesuai dengan isi bacaan. Nomor selanjutnya, simpulan yang tepat berdasarkan grafik di atas. Simpulan berdasarkan grafik ya, yang tepat. Berarti yang benar teman-teman ya. Dan hanya berdasar grafik. Kita langsung eliminasi opsi. Semakin banyak masyarakat yang akan mudah tersinggung. Karena memang ya tadi kan salah satu efeknya stroke itu adalah mudah tersinggung ya. Jadi nanti masyarakat jadi mudah tersinggung. Oke, masyarakat yang mengalami disabilitas meningkat seiring dengan peningkatan penderita stroke. Oke, setiap tahun jumlah penderita stroke meningkat 100%. Kalau meningkat 100% itu berarti gini teman-teman. Kalau yang tadi sekitar 1.600, berarti kalau meningkat 100% harusnya langsung ke
3.200. Nah, ini juga kurang tepat ya. Separuh masyarakat Indonesia tidak pernah peduli gaya hidup sehat. Apakah ini separuh masyarakat Indonesia? Grafiknya ini dalam apa, teman-teman? Selain itu, jumlah pasien stroke yang peningkatan di tahun, dia dari gambar. Oh, ini itu jumlah pasien stroke per tahun, tapi hanya di Haji Surabaya ya. Kan ini data dari Haji Surabaya, tapi RS ya, RS Haji. Data dari unit rekam medik stroke masuk. Nah, selain itu jumlah peningkatan dari tahun 2011-2013 yang dapat dilihat pada gambar di bawah. Jadi bukan separuh masyarakat Indonesia ya, salah. Prevalensi stroke di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Nah, karena berdasar grafik teman-teman, memang kan dari grafik proporsi peningkatannya itu kan selalu ada ya. Ya maksudnya jumlah peningkatannya itu ada meningkat, ini juga meningkat setiap tahun berdasarkan grafik. Jadi yang paling tepat yang E, kan yang tepat gitu berdasarkan grafik. Kalau ini tadi sesuai sih, masyarakat yang disabilitas meningkat seiring dengan peningkatan penderita stroke. Tapi kan di sini juga kita nggak punya datanya. Dan di sini kan nggak ada grafik terkait dengan itu. Jadi grafiknya terkait dengan jumlah pasien stroke per tahun ini memang meningkat, teman-teman. Nah, selain itu teman-teman, kenapa juga yang E? Karena kita berdasarkan grafik kan. Jadi kalau aku baca-baca ya dari makna prevalensi itu sendiri, dia adalah, nah ini nih, proporsi orang yang berpenyakit dari suatu populasi. Walaupun di sini datanya dari RS Haji Surabaya ya. Jadi dia adalah proporsi, itu kan berarti kan sebagian dari orang yang kena stroke yang di Surabaya dari suatu populasi yang ada di Indonesia pada satu titik waktu atau periode tertentu. Jadi kita bisa mengukur nih, dia sendiri dari secara kesehatan itu ada rumusnya. Jadi individu yang sakit berapa nih, kayak di sini kan datanya dari RS Haji per populasi kayak gitu. Nah, jadi memang prevalensi stroke di Indonesia itu meningkat teman-teman dari data yang ada dikali dengan 100% ya kalau rumusnya ya. Jadi yang paling tepat kesimpulannya adalah yang E sih. Soal selanjutnya ya, berdasarkan paragraf 5 kalimat 1. Oke. Apabila suatu desa memiliki gaya hidup yang tidak sehat, kesimpulan yang paling tepat adalah, nah di sini kita seperti biasa ya, tadi kayak soal yang di part 1 kemarin ada kalimat di sini ada nih suatu desa gaya hidupnya tidak sehat. Nah, kesimpulannya apa kalau ada desa yang gaya hidupnya tidak sehat? Disesuaikan dengan paragraf 5 di kalimat 1. Stroke pada umumnya dapat terjadi pada semua kelompok umur akibat gaya hidup yang tidak sehat. Berarti desanya akan terjadi apa, teman-teman? Kita eliminasi opsi ya. Stroke tetap terjadi pada semua kelompok umur, namun jumlah kejadiannya sangat sedikit. Kurang tepat ya. Jadi di sini kayak langsung dibatasi jumlah kejadiannya sangat sedikit. Belum tentu. Gaya hidup sehat adalah syarat utama mencegah terjadinya stroke. Nah, ini kan desanya tidak sehat ya gaya hidupnya. Simpulannya kurang tepat. Stroke tidak terjadi pada semua kelompok umur. Padahal berdasarkan paragraf 5 kalimat 1 itu terjadi pada semua kelompok umur. Kasus stroke yang terjadi akan menurun drastis pada tahun berikutnya. Nah, ini malah tidak sesuai dengan kalimat yang ada di paragraf 5. Yang E, stroke tetap menjadi ancaman utama bagi manusia dewasa ini. Karena stroke pada umumnya dapat terjadi pada semua kelompok umur, jadi kalau desa memiliki gaya hidup yang tidak sehat, itu menjadi ancaman utama bagi manusia. Ya maksudnya, dia menjadi ancaman bagi warga manusia di desa tersebut, teman-teman ya. Ancaman utama kalau dia gaya hidupnya tidak sehat. Jadi hati-hati nih ya. Mungkin memang ada orang yang gaya hidupnya tidak sehat dan dia juga tidak kena stroke ya, tapi kena penyakit lain. Jadi menurutku sih yang paling sesuai simpulannya yang E ya. Apabila itu juga jika, teman-teman ya. Jadi setelah jika akibatnya apa, maka di sini apa, kayak gitu. Maka stroke tetap menjadi ancaman utama. Kalau yang gaya hidup sehat adalah syarat utama mencegah terjadinya stroke, yang B ini itu adalah kayak gini teman-teman, dia lebih kepada sebabnya. Karena gaya hidup sehat maka stroke-nya tidak menimpa masyarakat desa. Tapi perjalanannya ini adalah desanya sudah gaya hidupnya tidak sehat, akibatnya akan apa nanti, kayak gitu. Akibatnya atau maka stroke tetap menjadi ancaman utama nih bagi masyarakat atau manusia dewasa ini. Selanjutnya, berdasarkan paragraf 5 kalimat 5, Pak Hadi mengalami stroke baru-baru ini. Paragraf 5 kalimat 5, teman-teman ya. Wait, ini kalimat 1 di sini. Kalimat 2 di sini sampai titiknya mana? Di sini. Ini kalimat 3. Kita cari titiknya di sini. Ini kalimat 4. Sampai Junaidi, ini kalimat 5. Kecacatan fisik yang diakibatkan
oleh stroke akan memengaruhi kondisi emosional pasien. Kalau Pak Hadi kena stroke, Pak Hadi ini emosinya terganggu biasanya. Kita eliminasi opsi yuk. Kondisi emosional Pak Hadi akan terpengaruh. Nah, kayaknya A ya. B. Pak Hadi akan mengalami kecacatan fisik akibat dari stroke yang dialaminya. Tapi kan kita sesuaikan dengan kalimat 5, teman-teman. Jadi ini tidak sesuai dengan kalimat 5 ya. Gangguan emosional yang akan menyebabkan stroke lanjutan bisa terjadi pada Pak Hadi. Kan iya, gangguan emosional. Jadi gini, perjalanannya itu adalah stroke dulu, akhirnya terjadi gangguan emosional. Nah, ini dia kayak dilanjutkan kesimpulan berikutnya lagi. Gangguan emosional itu akan mengakibatkan stroke lanjutan. Kan kayak kasihan banget ya Pak Hadi. Jadi ini juga kurang tepat teman-teman ya. Jadi kondisi emosional Pak Hadi akan terpengaruh sih yang A ini. Pak Hadi akan harus mencari cara mengatasi masalah emosionalnya. Simpulannya Pak Hadi yang emosi. Kalau terkait dengan Pak Hadi harus apa itu ya bukan kesimpulan dari kalimat 5 ini ya teman-teman ya. Masalah emosionalnya yang menyebabkan Pak Hadi mengalami stroke. Padahal stroke dulu baru emosionalnya terganggu kalau kita sesuaikan dengan teks. Jadi yang paling tepat yang A, udah benar. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan soal-soal PU atau penalaran umum yang aku kumpulin dari berbagai sumber ya teman-teman ya. Itu adalah soal-soal tryout yang aku kumpulin. Semoga teman-teman bisa mudah memahami, dan kalau masih kesulitan untuk memahami, silakan teman-teman komen. Dan insya Allah nanti akan aku perjelas lagi gitu ya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.